untuk Korea. Yang pertama, hati-hati Indonesia. Masuk tadi pemirsa ya. Bayangkan, timnas Indonesia U20 yang memulai turnamen dengan kemenangan gemilang harus menelan pil pahit di akhir. Apa yang sebenarnya terjadi? Timnas Indonesia U20 memulai Seoul Earth on Ice Cup 2024 dengan penuh harapan setelah mengalahkan Argentina U21 dengan skor 2-1. Kemenangan ini membuat banyak orang optimis. Namun, 2 hari kemudian, Garuda Nusantara harus menghadapi kenyataan pahit setelah kalah 0-2 dari timnas Thailand U20. Kekalahan ini menjadi awal dari mimpi buruk. Pada pertandingan terakhir melawan Korea Selatan U20, timnas Indonesia U20 kebobolan gol pertama pada menit kelima oleh Shin Min-ha. Ini menjadi tanda awal dari kekalahan telak. Korea Selatan U20 menggandakan keunggulan pada menit ke-25 melalui gol Kim Tae-won. Timnas Indonesia U20 tampak kesulitan untuk bangkit. Gol ketiga Korea Selatan U20 dicetak oleh Hong Seok-hyun pada menit ke-32, membuat skor menjadi 3-0. Harapan untuk bangkit semakin menipis. Seoul Earth on Ice Cup 2024 sebenarnya adalah bagian dari persiapan timnas Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun, hasil ini tentu menjadi evaluasi besar. Susunan pemain timnas Indonesia U20 yang dipimpin oleh pelatih Indra Syafri sudah memberikan yang terbaik, namun hasil di lapangan berkata lain. Meski begitu, perjalanan belum berakhir. Timnas Indonesia U20 masih memiliki kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki performa di pertandingan-pertandingan berikutnya. Salam olahraga. Sedih rasanya ketika semalam kita menonton pertandingan antara timnas Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan, di mana pada babak pertama hasil yang tentunya sangat mengejutkan. Korea Selatan sudah menghajar timnas kita dengan skor yang cukup telak, 3-0. Pertandingan awal atau pada pertandingan pertama kita dibuat bahagia. Bagaimana tidak, timnas Indonesia mampu mengalahkan Argentina. Nama besar Argentina yang merupakan langganan Piala Dunia mampu dikalahkan oleh timnas Indonesia dengan skor 2-1. Setelah pertandingan kedua, kita berhadapan dengan Thailand. Kita berharap bahwa timnas kita akan meraih poin. Tapi harapan itu ternyata sia-sia. Timnas kita lagi-lagi dibantai oleh Thailand dengan skor 2-0. Ini tentunya merupakan misi balas dendam yang berhasil dibuat oleh Thailand, di mana pada final Piala AFF Thailand kalah 0-1 dari Indonesia. Ya, saat itu kita berpikir bahwa ya mungkin ini Coach Indra Syafri hanya ingin menyembunyikan taktik. Taktik sesungguhnya adalah saat berhadapan dengan Korea Selatan. Namun fakta mengejutkan. Baru berapa menit ya, gol cepat terjadi melalui sundulan pada saat ada tendangan sudut. Secara kualitas, secara permainan memang timnas kita kalah jauh dari Korea Selatan. Lini tengah kita mati, sehingga membuat para pemain kita ketika melakukan passing bola itu selalu terjadi kesalahan. Bahkan Osama Dembele ya, striker kita itu jarang sekali mendapat bola, cuma lari ke sana, lari ke sini. Ya karena memang suplai bola dari lapangan tengah tidak ada. Bola lebih banyak berkutik dari kiper ke back. Ketika back memberikan passing kepada pemain tengah, itu langsung dipotong oleh para pemain Korea Selatan. Rasa-rasanya kita melihat pemain Korea Selatan itu menumpuk pemainnya di lini tengah, sehingga itu membuat para pemain-pemain kita itu sangat susah untuk menguasai lini tengah. Ada satu peluang yang dimana sangat disayangkan ya. Memang mungkin belum rezekinya kita, tapi overall tidak menjadi masalah. Ini hanyalah sebuah turnamen mini. Ini sesungguhnya ya, pertandingan sesungguhnya adalah pada ajang kualifikasi Piala Asia. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi Coach Indra Syafri ya teman-teman. Nah, terkait dengan kekalahan timnas kita ini teman-teman, ada reaksi dari netizen Indonesia ya. Mari kita simak bersama-sama. Kekalahan timnas U19 Indonesia dari Korea Selatan U19 pada pertandingan terakhir Seoul Cup 2024 menyisakan kekecewaan mendalam bagi pelatih Indra Syafri.
Dalam sesi konferensi pers pasca pertandingan, Indra secara terbuka mengungkapkan bahwa beberapa pemain tidak bermain dengan lepas dan tidak sepenuhnya mengikuti arahan yang telah diberikan oleh tim pelatih. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, baik dari segi taktik maupun mental. Namun, pada akhirnya, saya melihat beberapa pemain tidak mampu tampil lepas di lapangan dan tidak menjalankan instruksi dengan baik, ujar Indra Syafri dengan nada kecewa. Indra menambahkan bahwa situasi ini cukup memprihatinkan, terutama karena tim telah melakukan persiapan yang intensif sebelum turnamen ini dimulai. Sejak awal kami sudah menekankan pentingnya disiplin dalam menjalankan taktik, terutama ketika menghadapi tim sekelas Korea Selatan yang memiliki kemampuan teknis dan fisik di atas rata-rata. Sayangnya, beberapa pemain sepertinya tidak fokus dan gagal memahami situasi di lapangan. Tambahnya, meskipun begitu, Indra tetap memberikan apresiasi kepada pemain yang telah bekerja keras dan menunjukkan perkembangan selama turnamen. Ia berharap kekalahan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi seluruh tim untuk memperbaiki diri ke depannya. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah turnamen ini. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit dan belajar dari kesalahan ini agar lebih siap menghadapi tantangan di masa depan, pungkasnya. Timnas Indonesia asuhan Coach Sapri dikalahkan oleh Korsel U20 dengan skor akhir 3-0. Bang, tapi kemarin kita ngalah Argentina, Bang. Udah lewat. Ini salah satu lagu coba yang menurut gue penting banget ya. Biar pemain kita nggak merasa ada di kahyangan nih. Ditarik lagi ke bumi, nginjekin bumi lagi, udah nggak usah di langit. Mari kita bahas apa yang perlu dibahas di game ini ya. Oke, jadi timnya Coach Sapri turun dengan line up terbaik mereka ya, yaitu dengan formasi 3-4-3 di atas kertas. Dimana ini adalah line up yang sama persis dengan lawan Argentina kemarin ya, dimana Kadek masih mainkan peran sebagai ball playing defender. Nggak ada masalah, sebenarnya nggak ada masalah secara line up ya, karena ya emang segini adanya. Masalahnya adalah di eksekusinya. Pemain kita U20 ini cukup bingung gitu, kalau misal di press bingung. Kelihatan banget kualitas lead-on-nya, kelihatan banget. Ketika bola dipasing ke dia, itu baru mikir harus dipasing kemana. Bukan dia sebelum dapat bola itu scanning dulu gitu. Ini yang menurut gua cukup harus diperhatiin ya sama Coach Sapri ya. Dimana yang namanya visi bermain itu penting banget. Sebelum dapat bola itu udah harus tahu mau ngapain. Jangan dapat bola dulu baru mikir gitu gua mau passing kemana nih. Dan lagi-lagi ya kritik gua nih buat winger kita Afrizal sama Arliansyah. Itu kelihatan banget leak-angnya gitu, kelihatan banget. Dapat bola bawaannya mau lari mulu. Kenapa sih mau lari mulu? Mau kemana sih lari mulu? Dan di pertandingan ini Osman Kamara ya, salah satu pemain yang bener-bener menurut gue menarik banget ya ini orang ya. Itu mengalami cedera di pertengahan babak kedua ya, dan harus digantiin sama Muhammad Ragil. Ya menurut gue Ragil juga not bad mainnya, cuma emang ya harus bulking. Dan Eloyo Lakangka itu nggak dikasih kesempatan main di 2 match ini, lawan Thailand sama lawan Korsel ya, dia nggak main dua-duanya. Jadi menurut gua nggak ada alasan bawa Lakaka untuk kualifikasi AFC U20. Kalau sampai di bawah gua nggak habis pikir dah. Ya gua harap turnamen ini bisa jadi evaluasi lah, untuk bisa dibongkar dan dipasang siapa pemain yang lebih baik dan siapa yang emang nggak layak. Gak usah dipaksa, kalau emang nggak pantas nggak usah dipaksa. Jadi kita bakal main lagi nanti Oktober ya kalau nggak salah ya. Kita satu grup sama Yaman, sama Timor Leste, sama Maladewa ya kalau nggak salah satu lagi. Harusnya dari kertas sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Itu lawan semua level di bawah Indonesia semua. Good luck ya Coach Sapri ya, semoga bisa mengevaluasi ini semua dan bisa berproses buat jadi lebih baik lagi, oke? Thank you guys, jangan lupa di follow untuk update tim selanjutnya. Kok kalahnya makin parah? Kayaknya di pertandingan pertama menang lawan Argentina, habis itu kalah lawan Thailand, habis itu kalahnya lawan Korea lagi, makin besar nih kalahnya. Kenapa nih? Justru ada penurunan ya dari pertandingan pertama ke pertandingan terakhir. Yang jelas ini menurut gue adalah sebuah pelajaran yang bisa diambil, pengalaman yang berharga dari timnas kita away. Main turnamen away itu nggak pernah gampang, mau di timnas senior maupun timnas junior. Jadi ya kita jangan menjudge gimana aja dulu ya, karena ini masih turnamen pramusim lah hitungannya. Ya kita harus fair, kita harus tetap dukung juga timnas, jangan terlalu overhit ya terhadap satu timnas tertentu ya, dalam hal ini yang dilatih oleh Coach Indra Syafri. Jadi kita akan lihat nanti di turnamen yang sebenarnya, kualifikasi Piala Asia harusnya dengan kapasitas pemain yang ada nanti, dengan pemain-pemain abroad, pemain keturunan itu jauh lebih bagus dari sekarang. Ini pengalaman yang sangat berharga, pengalaman mental juga, dan ya
segitu dulu. Ya teman-teman, terkait dengan kekalahan timnas Indonesia atas Korea Selatan ya, saya jadi teringat ketika Arab Saudi saat Piala Dunia tahun berapa ya? Saat itu Arab Saudi berada satu grup dengan Argentina. Di pertandingan pertama, Arab Saudi mampu mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 kalau saya tidak salah. Namun pada match-match selanjutnya, Arab Saudi ini menjadi bulan-bulanan dari tim-tim lain. Ini sangat mirip sekali. Indonesia pada pertandingan pertama mampu mengalahkan Argentina 2-1. Namun pada pertandingan selanjutnya menjadi bulan-bulanan dari Thailand dan juga Korea Selatan. Ya, intinya kita tetap memberikan support ya kepada para pemain walaupun timnas kita kalah di turnamen ini, mendapatkan 3 poin berkat kemenangan 2-1 dengan Argentina ya. Sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi adik-adik kita dan juga Coach Indra Safri untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia, dan tentunya permainan yang harus mereka petik itu yaitu saat menghadapi Korea Selatan. Bagaimana pola permainan dari Korea Selatan itu sangat rapi. Pergerakan tanpa bola dari para pemain Korea Selatan itu sangat bagus sekali. Ya teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam olahraga.